Jadi menurut gua masih optimis dengan bisnis ship owner ini di Indonesia. Kalau misalnya tadi kelewatan, putar ulang lagi. Setiap orang itu pasti akan mempunyai kesempatan dan opportunity, peluang yang berbeda. Betul. Salam Kops. Selamat datang di podcast CAAIP. Kali ini bersama saya sebagai host di sini, Kurniawan, angkatan 50, yang akan membawa acara ini sampai akhir. Hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial, kebetulan teman satu angkatan gue nih. Dia sekarang bergerak di bidang tugboat juga barge, kemudian dia juga ship owner di Indonesia ini. Langsung aja, nggak usah lama-lama, saya perkenalkan Asep Chandra. Halo bro. Apa kabar? Baik. Sep, Gimana kabar bro? alhamdulillah sehat. Udah lama nggak ketemu ya? Lama ketemu ya. Berapa tahun kita nih dari lulus nih? Lulus kita kan 2011. 2011, sekarang 2024. Lu berlayar, gua di darat. Gitu ya. Gue dulu, gue jurusan nautika, Asep di KLK ya. Tata Laksana, sekarang namanya Tata Laksana mungkin udah berubah ya? Iya, Masih KLK. masih KLK ya? Masih sama. Iya. Jadi kita beda jurusan ya, dengan satu rumah yang sama, STP. Jadi sekarang tinggal di mana bro? Di Cibubur. Cibubur Bro. Cibubur ke Priuk, berarti jauh ya? Lumayan lah. Cuma tadi weekend sih nggak terlalu macet ya. Itu macet ya? Coba ke bagian sini datang ya? Ya. Lumayan juga lah, Cibubur ke sini ya, habisin waktu Sejam pegel ya? sejam. Ya hari ini ada sedikit banyak pertanyaan nih. Mungkin kawan-kawan semua penonton di rumah juga ingin tahu nih. Asep ini siapa sih? Sampai spesial sekali nih dipanggil di sini. Padahal sebelumnya kita udah coba panggil ya, tapi Asep sibuk sekali kayaknya. Enggak lah. Coba sebelumnya kita sudah pernah panggil ke sini, tapi beliau belum bisa hadir. Baru kali ini. Senang sekali ya. Dan ini juga pengalaman pertama juga bagi gue. Wah, pertama oke lah. Kalau begitu kita lanjut ke sesi tanya jawab aja ya bro ya. Dari kerja di darat ya, sekarang sudah mempunyai perusahaan sendiri, apalagi bidangnya tuh tak juga barge ya, itu yang nggak main-main. Bisa cerita sedikit ke sih perjalanannya itu dari lu bekerja dengan orang sampai lu sekarang tuh bekerjakan orang, gimana? Thank you banget nih bro, udah diundang ke sini. Jujur, sebelum berangkat ke sini gue masih bertanya-tanya sama diri gue sendiri, kenapa gue gitu yang dipanggil? Karena gue merasa belum layak lah bagi gue. Cuma karena memang gue pengen sharing lah beberapa insight atau mungkin yang bisa gue sharing ke teman-teman atau ke junior atau ke yang lainnya, akhirnya gue putuskan untuk datang. Jadi thank you banget untuk undangan ini. Sebelum ke sana mungkin gue juga pengen cerita lah terkait dengan perjalanan hidup gue. Karena memang gue ini lahir kan di daerah lah, di kampung. Gue besar dan gede itu di Tasik. Gue jenjang education gue dari SD sampai SMA itu di Tasik. Baru pada saat itu memutuskan ya memang ini qadarullah jalannya masuk ke STIP. Akhirnya gue merantau lah ke Jakarta untuk kuliah. Jujur waktu itu gue nggak ada kepikiran untuk masuk ke STIP, karena yang ada di pikiran gue waktu itu memang ada orang tua bilang kerja aja habis SMA ya kan. Terus yang kedua juga ya gue juga background gue bukan orang dari yang berada, terus ada apa namanya tahu terkait dengan pelayaran dan lain sebagainya, jujur enggak. Cuma memang momentum waktu itu dulu ada sosialisasi ke sekolah-sekolah dari senior-senior mungkin yang alumni dari sana yang masuk ke SMA.
mengenalkan lah apa itu STIP dan lain sebagainya. Pas gue lihat itu template, wah ini cukup keren juga nih, pakai seragam dan lain sebagainya. Akhirnya teman gue yang memotivasi, karena itu sebenarnya temen gue ada beberapa orang yang pengen masuk ke sini. Akhirnya gue diajak lah sama mereka, dan gue lihat template-nya bagus. Akhirnya gue didaftarkan. Akhirnya gue memberikan berkas ke temen gue, bro. Ini lewat teman dulu nih. Lewat teman. Jadi teman sebenarnya yang ngedaftarin gue ke STIP. Teman berjasa. Teman itu berjasa. Alhamdulillah teman itu masuk. Nah, didaftarin. Tapi selang beberapa lama, waktu itu kan ada panggilan kan dari STIP. Ternyata yang lain dipanggil. Gue doang yang nggak panggil, bro. Gue doang yang nggak dipanggil. Kenapa? Kelewat ya? Nah, ini yang menarik nih. Akhirnya teman-teman gue bilang, bro, lu secara nilai dan segala macamnya kayaknya kita kurang lebih aja gitu. Tapi kenapa lu nggak dipanggil? Coba deh lu confirm ke STIP. Akhirnya gue coba kontak tuh sama temen tuh ke STIP. Waktu itu Bu Leli kalau nggak salah. Bu, saya bilang saya mau menanyakan kira-kira atas nama ini dipanggil atau tidak ya untuk tes gitu kan. Siapa nama kamu? Ya kan, Asep Chandra. Coba sebutkan nama nomor handphone kamu. Gue sebutin tuh satu persatu. Ternyata kenapa, bro? Satu angka nomor handphone gue itu ternyata nggak kecatat sama temen gue. Akhirnya STIP manggil itu nggak nyambung ke gue. Kamu ini katanya ditelepon nggak bisa terus katanya. Ya udah kamu besok berangkat ke STIP untuk tes katanya. Wah, kaget dong gue ya kan. Akhirnya gue cari tahu ke teman-teman persiapan segala macam apa-apa. Akhirnya gue berangkat lah ke Jakarta waktu itu sama teman-teman gue. Nah, ikut tes lah, dulu kan tes samapta, tes interview dan lain sebagainya. Waktu itu memang kita jalur khusus, artinya jalur khusus itu ada beberapa ratus orang lah, bro. Dari itu dites, kemudian singkat cerita, ya gue lulus di situ. Nah setelah itu baru jalur umum kalau nggak salah dibuka 1 bulan. Jadi sebenarnya ini ada apa namanya dorongan dari teman-teman juga, cuma alhamdulillah setelah berjalannya waktu gue ambil KLK, gue jalanin, ya apa namanya, ya gue jalanin gitu loh. Tapi saat itu lu tuh langsung ambil jurusan KLK, kan ada yang sebelumnya kan ada yang ngambil jurusan nautika, di nautika, terima nautika pindah ke teknika, terima pindah ke KLK. Tapi lu langsung ambil KLK-nya. Sebenarnya di awal tuh kan background gue IPA kan, jadi gue pengen masuk sebenarnya nautika, karena dari pamflet itu, wah ini kan dolar dan lain sebagainya ya kan. Akhirnya nautik, kalau KTK apa ya, nautik jadi ini jadinya, akhirnya terpikir nautik. Cuma memang pada saat itu gue kan anak satu-satunya, jadi dari sisi orang tua kayaknya meskipun nggak disampaikan secara clear, tapi beliau mengarahkan kayaknya kalau bisa nggak usah jauh-jauh. Akhirnya gue putusin awalnya nautik, bro. Akhirnya gue coret jadi KLK. Jadi gue jalanin KLK. Ya udah gue coba di KLK gitu. Alhamdulillah waktu itu lulus. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah waktu itu lulus. Ketemu gue lah ya kan. Ketemu gue. Ingat masih itu kan seminggu sebelum puasa kan, waktu itu kan. Jadi kita dirindam dulu kan, dirindam dulu seminggu. Habis itu baru masuk ke asrama. Kaget tuh sebelumnya awalnya, karena kan gue secara fisik sebenarnya bukan orang tipikal orang yang berolahraga di SMA itu. Makanya yang waktu tes itu, tes samapta begitu lari, itu kan 12 menit kan, kelilingin lapangan bola. Jujur gue udah nggak kuat tuh di menit 10. Cuma yang gue lihat itu pandangan, wah gila, nyokap gue, bokap gue udah jauh-jauh, sampai masa gue kalah karena cuma lari doang 12 menit. Akhirnya itu jadi motivasi bagi gue ya itu. Ya alhamdulillah lah, nambah kekuatan bagi gue jalanin semuanya. Ya qadarullah, gue diterima di STIP. Seperti itu sih. Oke, jadi tadi itu perjalanan cara edukasi lo dari awal sebelum masuk sampai masuk ya, setelah lulus, kemudian disitulah mulainya perjalanan karir diri lu nih sebagai ship owner, juga sebagai pemilik perusahaan tak dan bats. Tuh bagaimana ceritanya setelah lulus sampai saat ini? Bisa dibagi-bagi ke kawan-kawan. Jadi kalau bicara mulai karir, gue nggak bisa menutupi perjalanan karir pada saat praktek, karena gue waktu itu mulai dari praktek. Jadi sekitar 2009, kita kan tahu, bro, tahun pertama, tahun kedua kita kan di kampus kan, tahun ketiga kan kita praktek ya. Lo mungkin di kapal, gue di darat. Nah,
2009 gue masih ingat waktu salah satu perusahaan tuck and brush di Indonesia itu datang ke kampus. Ya. Dia perlu cadet, biasanya kan seperti itu kan. Betul. Terus dia datang, akhirnya gue beserta teman-teman yang lain ikut serta lah dalam tes itu. Akhirnya gue ikut interview, gue ikut tes pada saat itu, dan 4 orang diambil, termasuk gue waktu itu. Jadi 4 orang itu. Itu siapa itu? Kapan sih gue kenal? Nah, itu masih kenal. Gue, Alan, kenal kan? Alan, Said, kemudian Merda. Oh, sama ceweknya Merda, taruninya Merda. Jadi Alan penempatan di Banjarmasin, Said penempatan di Bro, sama satu lagi Arlet. Sama Arlet. Terus Merda di Jakarta. Nah kebetulan di Jakarta itu perlu cepet. Akhirnya gue di Jakarta nih sama Merda nih. Ya. Gue penempatan di Jakarta. Dulu kan mindsetnya kan, wah praktek itu harus di lapangan, harus di Kalimantan. Akhirnya gue di situ agak down. Gue bilang, wah ini di luar dari ekspektasi gue. Sebenarnya gue target gue tuh bisa lari ke Kalimantan, cuma kenapa gue di penempatan di Jakarta? Ternyata ini jalan Tuhan juga bro. Jadi setelah waktunya berjalan 1 bulan, gue join di perusahaan itu, akhirnya gue dimutasi ke Kalimantan, Balikpapan. Jadi 1 bulan gue di Jakarta, sisanya gue di Kalimantan, di Balikpapan. Karena pada saat itu ada pembukaan cabang di Balikpapan, sehingga perlu penambahan kadet lah. Perlu kadet di sana. Jadi selama 1 bulan itu ternyata kan ada lebaran tuh. Jadi mungkin Allah masih sayang sama gue. Jadi gue bisa lebaran juga sama keluarga, ya kan. Abis itu baru gue lari ke Kalimantan. Bener sih bro, tapi kita dari dulu di kampus tuh emang di coaching sama senior, sama dosen. Itu kalau misalnya mau praktik tuh kalau bisa tuh kalau yang belajar tuh ke luar negeri. Iya. Ya kan? Kalau yang di di luar Jakarta lah kalau bisa di lapangan. Iya. Jadi pesan lah ini satu pesan juga kawan-kawan yang ngambil jurusan KTK, Nautika dan juga Teknika, kalau misalnya nanti praktek itu dapat yang kalau di belajar itu lain dalam, kalau itu di dalam Jakarta aja, jangan usah sedih karena kita masih bisa berkembang kan. Contohnya Asep dari Jakarta dia tiba-tiba emang ada rezekinya ya. Betul. Tiba-tiba Asep ini langsung ke Balikpapan. Bener ya? Benar. Jadi memang terkadang berpikir kita hanya cuma bisa berencana bro, Allah yang menentukan. Betul sekali. Jadi kita berencana pengen A, pengen B, pengen belum tentu Allah menghendaki itu nggak akan bisa juga. Akhirnya waktu itu gue ambil hikmahnya, ternyata 1 bulan gue di Jakarta, gue bisa belajar secara administrasi di head office, kemudian gue juga bisa kumpul dulu sama keluarga lebaran, dan akhirnya gue dikirimlah ke Kalimantan untuk memperdalam ilmu-ilmu yang ada di lapangan seperti apa. Jadi itu awal mula praktek gue di tuck and brush itu. Kemudian selesai praktek itu gue balik ke kampus, karena kan kita harus menyelesaikan studi kita di tingkat 4 kan, untuk semester 7 dan semester 8. Di 4 ya? Ya. Satu kita ya. Nah, semester 7 itu menjelang akhir semester 7, company kontak bro. Jadi company yang gue praktek itu nanyain gue kira-kira udah lulus apa belum waktu itu. Cuma waktu itu kan gue bilang belum lulus. Karena gue masih di semester 7 dan ini akan masuk ke semester 8. Cuma gue challenge waktu itu, gue kasih offering lah, iseng-iseng ya kan. Kira-kira memungkinkan nggak ya kalau jam kerjanya kita rubah? Saya bisa deh dari jam siang sampai ke malam, saya bilang kayak gitu kan waktu itu. Cuma dari company, alhamdulillah waktu itu oke deh. Waktu itu ya kan, oke deh. Karena pertimbangan gue waktu itu ya, kita kan tingkat 4 nggak di asrama, nggak di dormitory, di luar. Jadi gue melakukan rutinitas pagi jam 6, gue apel pagi, ikut pembelajaran jam 11 sampai jam 12. Begitu jam 12 gue balik ke kosan, ganti baju, gue jalan tuh dari Priuk ke Kuningan bro, Jakarta Selatan, di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, kerja gue. Jadi semester 7 akhir tuh gue udah kerja. Boleh. Udah kerja, tapi ya cuma segelintir orang dosen-dosen yang mungkin tahu lah ya kan. Gue juga minta maaf. Jadi baru kebuka ya di lokasi ini ya. Satu sisi karena gue juga ya perlu biaya juga, kemudian juga ini ada opportunity, kayaknya gue gak akan menyia-nyiakan opportunity ini. Dan perusahaan juga oke untuk itu, dan satu sisi juga gue juga mengikuti pembelajaran di pagi harinya. Jadi waktu itu gue jalanin tuh bro, Priuk, Kuningan tuh Jakarta Utara, Jakarta Selatan, balik. Ternyata capek bro.
Gua sampai satu malam balik itu ngantuk, saking Itu lu ngantuknya. naik Motor motor bro. kendaraan umum ya? Enggak, waktu itu nggak motor ya? karena gua ngejar waktu Iya. kan. Begitu di Cempaka Putih turun dari lapangan ngantuk bro. Akhirnya gua mau nabrak trotoar. Akhirnya gua berpikir ada kebutuhan lagi penambahan di kantor untuk crewing waktu itu. Gue coba iseng-iseng aja kayak, Bu boleh nggak ex kadet teman saya mungkin bisa bisa join juga bareng saya. Oh boleh. Waktu itu gue rekomendasikan Alan. Akhirnya Alan diterima. Gue punya temen dong. Ya kan, jadi Alan berangkat bawa motor, gue baliknya. Jadi minimal ada save energy lah. Ya, gue nggak tahu, coba akhirnya gue ganti-gantian sama dia. Terus dia kan Jakarta gimana crowdednya, macet, aduh. Iya. Siang atau pulang kerja sore. Benar. Aduh, bener. Terus gimana lagi? Jadi semester 8 gue laluin sama seperti dengan yang lain. Jadi gue malam kerjain ya skripsi kalau ada waktu ya kan. Akhirnya bareng juga lulus sama teman-teman, sama lu juga ya kan. Akhirnya September 2011 kita lulus. Kita wisuda bareng di Monas waktu itu kan. Betul. Nah waktu itu gue minta izin ke perusahaan, izin, saya bilang besok kan mau wisuda. Saya bilang oh ya udah izin dulu. Begitu izin wisuda 1 hari, abis wisuda gue masuk lagi bro. Jadi nggak ada libur tuh waktu itu gue. Luar biasa ya. Itu perjalanan karir gue. Nah, official kerja gue itu berarti di September 2011 itu memang dari awal gue udah in charge untuk field control. Jadi gue bagian dari field monitoring lah. Lo tau lah, cost terbesar di perusahaan Tuck and Bus itu bahan bakar bro. Jadi memang kita harus melakukan efisiensi di sana. Jadi tugas gue itu yaitu ngobrol sama kru, monitoring bahan bakar. Karena di sana ngeliatin alat yang terkoneksi dengan kapal, pembacaan alat dan lain sebagainya, RPM berapa dan lain sebagainya. Background gue memang bukan teknik, tapi karena memang learning by doing di situ, ya gue sedikit mengetahui lah dari sisi consumption. Nah dari situ di perusahaan kita waktu itu nggak hanya benefit untuk itu nggak hanya gaji sama meal allowance, tapi kita juga ada towing, premi towing lah. Jadi itu bonus towing lah untuk kru karena Tuck and Bus kan. Bonus towing. Jadi as long dia kru itu bisa achieve dari sisi target speed maupun pemakaian bahan bakar, berarti preminya atau bonusnya kita akan rilis. Nah itu tugas gue waktu itu di perusahaan pertama. Kemudian itu 2011 sampai 2015 perusahaan itu gue public, terus akuisisi, akhirnya gue owner lama itu bikin perusahaan bro. Owner lama bikin perusahaan baru. Karena waktu itu dijual lah sahamnya sebagai majoritinya ke pihak luar. Di 2015 itu. Di 2011 sebenarnya penjualannya itu, cuma ternyata owner lama itu set up company baru. Nah waktu itu 2015 itu gue ditawarin lagi untuk join karena gue waktu itu ngerasa masih ada hutang budi juga sebelum lulus juga tanpa ada ijazah gue udah diterima ya kan. Akhirnya gue memutuskan untuk move ke perusahaan yang kedua, perusahaan yang baru as operation. Kemarin kan perusahaan pertama field control, yang kedua ini di operation. Nah, di operation ini gue bertahan dari 2015 sampai 2019 sebagai operation. Tapi masih core-nya itu masih tak butongkang, Tuck and Barge. Dan untuk batu bara waktu itu. 2000 di daerah di enggak di Jakarta, bro. Di Jakarta. Jadi kalau kerja waktu itu gue tetap di penempatan di Jakarta. Jakarta terus ya. Jakarta terus. Dari kadet itu cukup bagi gue di lapangan itu hanya kadet aja. Jadi penempatan kerja itu di Jakarta. Tetap di Jakarta ya, nggak pernah ke Balikpapan lagi. Enggak. Walaupun sesekali itu. Sesekali ada site visit seperti itu ya kan on board. Nah 2015 sampai 2019. Nah 2019 punya teman yang di perusahaan lama waktu itu, dia bikin company baru set up, ngobrol-ngobrol kayak gitu, tapi Tuck and Barge juga, cuma bergeraknya di bidang nikel bro. Nah gue ngelihatnya karena gue suka challenge ya kan, wah ini nikel hal yang baru nih. Terus juga gue lihat kan Indonesia adalah one of the big producer nikel in the world kan. Jadi menurut gue challengingnya dan opportunity-nya lumayan. Akhirnya 2019 itu gue putuskan untuk, meskipun ya ini sebenarnya udah established juga nih, udah go public juga kan, tapi gue memutuskan untuk lari ke perusahaan yang waktu itu bisa dibilang startup lah, memulai lah waktu itu. Mulai waktu itu di 2019 akhirnya ya demand
Indonesia Timur untuk tuck and barge itu cukup banyak karena 2019 waktu itu ada regulasi pemerintah bahwa Indonesia tidak boleh lagi ekspor raw material untuk nikel. Lari ke smelter-smelter, akhirnya kebutuhan tongkang takbut itu sangat banyak, bro. Jadi 2019 itu sampai 2022 ya, sampai 2023 gue di perusahaan yang ketiga, baru di akhir 2023 itu gue memutuskan untuk usaha di sini lah, partnership dengan teman untuk mengelola usaha sendiri seperti itu. Oh iya. Terus apa sih yang membuat lu tuh ngerasa, gue challenge nih harus kayaknya nih bagus. Padahal itu perusahaan yang startup tuh. Lu bisa percaya gitu ke perusahaan itu. Apa yang membuat lu bisa apa namanya mantap gitu untuk ke perusahaan itu? Karena waktu itu gue ngeliat, ya itu dia, gue mencoba menggali juga informasi-informasi terkait dengan nikel juga kan. Kemudian apa namanya environment dan kedepannya seperti apa, dan gue yakin sih di perusahaan itu, dan gue juga udah kenal baik dengan temen gue itu, akhirnya apa namanya ya gue bisa memutuskan untuk ambil take risk itulah gitu loh, di saat kondisi sebenarnya udah nyaman. Dan ini pun terjadi pada saat yang sekarang di perusahaan yang sekarang ini. Oh gitu ya. Karena yang 2019 perusahaan kecil, bro, di 2020 di bulan September kita udah memutuskan untuk beli kapal 19 set. 19 set. Bahkan main-main 19 set. Iya, 19 set. Bahkan ya waktu itu di peaknya itu kita operate itu bisa sampai 80 kapal. Waktu itu kenapa 80 kapal itu mostly itu kapal sewa. Betul. Tapi manajemen berpikir kita nggak, kalau sewa semua nggak akan nggak secure dari sisi ketersediaan tongkang. Jadi minimal 50% untuk owning milik, 50% untuk sewa. Jadi kalau terjadi apa-apa mungkin bisa ada apa namanya kepastian kapal. Nah ini udah gede nih sekarang, dan perusahaan yang itu mengakuisisi perusahaan pertama gue kerja, bro. Oh gitu. Jadi gue balik lagi ke perusahaan yang pertama waktu itu, karena memang kebutuhan kapal banyak, gimana caranya bisa dapat kapal banyak dengan waktu yang cepat, akhirnya akuisisi perusahaan. Jadi saat lu di perusahaan yang ketiga itu kan udah berdiri, kemudian mengakuisisi perusahaan yang kedua. Yang pertama ya. Terus mereka ngeliat gimana dulu? Gimana ya? Ekspresinya gimana? Iya. Karena ada teman-teman lama yang memang masih kerja di sana. Jadi kayak muter aja, bro, gitu loh. Shipping kan kecil kan. Kita akuisisi lagi, akhirnya kita ya kerja bareng lagi. Kita juga tahu cara kerjanya seperti apa. Ya kita semua kan teman juga kan. Jadi kita bareng. Nah itu yang perusahaan ketiga, bro. Jadi setelah itu ini perusahaan udah gede. 2023 akhir tuh yaitu gue putusin untuk membuka sendirilah gitu loh, sendiri dengan ya gue coba gabungkan lah pengalaman-pengalaman yang gue dapat selama gue bekerja itu sih. Tapi sekarang nih sampai saat ini udah ada berapa tuck and barge yang sudah lu kelola nih? Ya, jadi kalau untuk karena ini kita memulai ya, kita memulai dari seperti yang sebelumnya, kita mulai dari sewa, bro. Jadi sewa ini sekarang udah ada 4 set, 4 set tuck and barge. Kemudian juga ada yang owning baru diakuisisi itu ada kurang lebih 4 set. Jadi total 8 yang untuk dioperate sendiri. Kemudian yang selebihnya itu ya kita free charter basis aja gitu loh. Jadi ini tahun pertama gue pengen memperkuat ya, satu dari sisi cash flow, kemudian yang kedua juga dari sisi tim, gue pengen ngebangun strong tim dulu, kemudian next step tahun depan mungkin kita bisa berbicara banyak lah, ketika cash flow ada, tim udah kuat, mungkin kita next step lagi ya siapa tahu bisa menambah investasi untuk perusahaan ini. Memang benar-benar lu baru bangun. Baru banget di 2023 November, bro. 2023 November. November 2024 ya. Betul. Berarti udah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Ya, alhamdulillah lancar, bro ya. Alhamdulillah, so far sih lancar. Pengalaman lo yang udah 3 perusahaan tuh malah kembali lagi tuh. 3 kembali lagi 1 kan gitu. Insya Allah lancar terus. Terus gimana, bro?
tantangan selama lu memegang perusahaan sekarang ini, lu memiliki perusahaan sendiri, tantangan yang berat itu apa? Setiap bisnis pasti ada tantangan, bro. Ya. Tantangan di dunia bisnis shipping itu, ya pertama yang mungkin bisa gue jelasin, regulasi perizinan. Karena regulasi dan perizinan itu terkait dengan pemerintahan dan sewaktu-waktu juga bisa berubah gitu, baik dari perizinan di daerah maupun dari nasional bahkan internasional gitu. Jadi tantangannya itu kita harus selalu update terhadap regulasi dan perizinan. Gak hanya perizinan dari sisi inner ya, dari sisi kapal ya, tapi dari perizinan dari sisi tambang dan lain sebagainya. Contoh, kemarin ada regulasi baru bahwa RKB beberapa tahun yang lalu, tambang-tambang itu kan untuk jual produk itu kan sebelum penjualan atau produksi harus mengeluarkan RKB, rencana kegiatan anggaran biaya. Nah itu harus dulu hanya di level regulasi daerah, tapi sekarang udah masuk ke area pusat ISDM, sehingga itu di situ ada challenging, di mana ketika RKB nggak keluar, artinya tidak ada produksi, adanya tidak ada penjualan hasil tambang, baik itu batu bara maupun nikel, sehingga itu akan berpengaruh terhadap utilisasi kapal sendiri. Kemudian dari kondisi cuaca maupun letak geografis, karena kondisi cuaca itu dihadapi pada saat pelayaran maupun pada saat di pelabuhan muat maupun pelabuhan bongkar. Takbut bro, jalan itu kan 3 knot, 4 knot, beda dengan kapal besar. Begitu ombak 2 meter dan lain sebagainya, akhirnya kan dia harus shelter kan, safety first, karena di sana ada aset, ada human, ada kargo, itu harus diambil. Itu stop. Ketika stop itu pasti cost tetap berjalan kan. Kemudian di loading dan discharging, khusus untuk nikel, kondisi curah hujan tinggi itu nggak bisa kerja bro. Karena kenapa? Delivery kargo dari tambang ke jetty, ke stockpile itu kan orang gunung, naik turun gunung. Kemudian infrastruktur nggak seproper batu bara yang hauling roadnya udah di aspal dan lain sebagainya. Jadi ketika hujan dalam kondisi curam, dalam kondisi tanah, itu kan licin. Akhirnya dump truck itu nggak bisa keluar. Akhirnya akan berpengaruh terhadap loading performance. Orang yang bisa loadingnya bisa 1 hari 2 hari, ini bisa 5 hari atau seminggu, itu jadi cost. Itu menjadi tantangan juga. Kemudian biaya operasional. Biaya operasional terbesar kita itu adalah bahan bakar, kemudian ada maintenance dan gaji kru lah, dan kru lah. Nah, kalau kita nggak bisa melakukan efisiensi di biaya operasional, kita nggak bisa kencangkan sabuk lah di sana. Ketika ada kompetisi harga antara perusahaan, terus kita nggak bisa compete, kita nggak bisa berkompetisi di sana. Jadi memang efisiensi cost itu memang harus dilakukan. Jadi karena di shipping itu menurut pandangan saya ya, 2 indikator yang paling penting itu, 1 maksimal utilization, kedua adalah efisiensi cost. 2 itu kita bisa jaga, insya Allah perjalanan perusahaan baik seperti itu. Gitu ya. Jadi memang cocok lah dengan apa yang lu bicarakan ini. Ya, apa yang lu lakukan ini memang cocok untuk lu. Maksudnya pengetahuan lu tentang hal takbut dan juga bars itu ya memang udah bagus itu untuk perjalanan seperti itu. Mungkin kalau misalnya kayak gue nih, orang yang baru ingin terjun nih, waduh gue bingung nih mau kemana, mau terjun di sini kan. Kalau lu emang udah pengalaman seperti itu ya, berarti insya Allah kedepannya lancar selalu bro ya. Ya mudah-mudahan ya gue banyak belajar lah dari mentor-mentor juga, karena memang dari awal juga background gue di sana. Jadi ya gue coba mendalami apa yang gue bisa pelajari, yang gue pelajari dari mentor-mentor senior-senior banyak yang di perusahaan. Itu sih bro. Mantap sekali emang nih kawan satu ini. Jarang-jarang lu bisa teman satu angkatan nih, apa namanya, sukses, punya perusahaan sendiri. Emang ada beberapa kawan kita juga ya. Banyak lah, banyak senior juga, junior juga. Mungkin akan ada di podcast selanjutnya. Selain Asep, gue sih manggil Aca sebenarnya. Karena dulu waktu ini kan nggak boleh bro manggil Asep, karena ada satu dosen ya kan. Jadi Aca aja. Itu kayak Aca gitu. Kalau misalnya manggil Asep, terlalu banyak kawan kita satu angkatan nama Asep. Ada 3 ya.
Setiap jurusan ada. Ada. Nautika ada, teknika ada, KLK ada juga Asep. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Gimana pandangan lu untuk masa depan ship owner dan logistik ya di Indonesia ini? Kalau menurut opini pribadi gue ya, gue masih optimis di bidang ini. Karena kenapa? Background kita kan negara kepulauan ya, lebih dari 17.000 kepulauan. Artinya peran maritim di Indonesia itu masih cukup vital gitu loh. Apalagi sekarang dengan adanya pergeseran komoditi, di mana kita mempunyai dua komoditi yang cukup besar, yaitu batu bara dan nikel. Bahkan kita sekarang pun sudah terlihat. Dulu pergerakan kapal itu kebanyakan di Kalimantan, Jawa, Sumatera. Sementara sekarang udah beralih ke Indonesia bagian timur, bro. Karena nikel kebanyakan mostly itu di bagian Sulawesi, kemudian Halmahera atau Maluku, bahkan ke Papua, Pulau KW, Pulau Gak, Pulau GB. Jadi di sana ada pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur. Sekarang dua komoditi ini yang sekarang lagi demand-nya cukup tinggi. Jadi kita, menurut gue sih, apalagi kita bergerak di bidang Indonesia Industry Ship Owner, kita harus menguasai dua komoditi ini. Karena ketika one shit happen mungkin di batu bara, kita bisa ambil option untuk di nikel. Ketika nikel turun dan lain sebagainya, kita bisa ambil batu bara. Jadi gue masih optimis di bisnis ship owner ini di Indonesia. Kemudian yang kedua juga pemerintah telah melakukan pembangunan fasilitas pelabuhan. Contoh seperti Pelabuhan Patimban, kemudian pelabuhan-pelabuhan di regional lainnya, itu untuk mendorong pemerintah aksesibilitas untuk pengiriman barang ke daerah-daerah terpencil, sehingga itu bisa menekan biaya logistiknya. Jadi menurut gua masih optimis dengan bisnis ship owner ini di Indonesia. Seperti itu sih. Gitu ya. Oke. Nah, dari tadi kita udah ngomong panjang lebar nih tentang perusahaan lo dan ownership-nya kan. Satu nih gue belum tahu. Nama perusahaan lo apa? Tadi kita ngomongin perusahaan, tapi lo belum spill. Tapi boleh kan di-spill nama perusahaan? Boleh ya. Jadi kawan-kawan semua, kalau di rumah semua nih bisa tahu lah. Mungkin ada rocker kan. Jadi silakan. Nama perusahaan lo apa? Oke. Jadi yang perusahaan gue bernaung sekarang ini, nama perusahaannya PT Trans Energy Optima. Kantornya itu di Menara Astra, bro. Di Jalan Sudirman, Menara Astra, lantai 39. Jadi kalau emang nanti ada teman-teman lagi memang lewat jalur-jalur Sudirman atau apa, mampir nanti ke kantor. Gue pasti akan selalu ada di sana kok. Kawan-kawan di rumah nih, ini loker ya. Diapalin tuh, nanti ada namanya di sini nih, di bawah. Ya, di bawah ada nanti ditulis nama perusahaannya. Apa tadi sekali lagi? PT Trans Energy Optima. Trans Energy Optima. Oke, tadi alamatnya udah dikasih tahu. Ya kan, kalau misalnya tadi kelewatan, putar ulang lagi. Jadi gue minta ya alhamdulillah juga minta doa dan restunya lah dari teman-teman semua. Amin. Senior, junior, mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Sehingga gue bisa menambah lapangan pekerjaan juga, membuka lapangan kerjaan juga buat teman-teman semua lah yang memang lagi perlu pekerjaan itu sih. Amin. Jadi nggak cuma teman-temannya semua, juga teman-teman yang nontonnya juga kalau bisa mendoakan semoga perusahaan kawan kita nih Asep Chandra ini jadi lebih luas lagi ya. Amin. Jadi membuka lapangan pekerjaan sehingga lowongan kerja. Lupa gue silent lagi. Oke, lanjut. Baik, jadi buat teman-teman, jangan lupa Chandra. Nomor 321 action. Ini teman-teman jangan lupa yang butuh lowongan pekerjaan nanti bisa masuk ke lapangan pekerjaan itu ya. Tadi kan kita sudah bicarakan semuanya, alamat sudah tertera. Nanti juga ada di deskripsi kita juga nanti ya, alamat kantor dari kawan kita Asep Chandra. Iya. Terus bro, ini kayaknya udah di penghujung acara kita hari ini. Terima kasih banyak udah nyampe. Sama-sama bro, sama-sama. Dan satu lagi nih, sebagai ship owner dan juga direktur perusahaan ya. Oke bro, nih
kita kan sudah mau selesai nih, waktunya juga sudah terlalu lama ya. Kita ngobrol udah juga jauh juga perjalanan. Ada nggak sih pesan-pesan untuk adik-adik kita nih yang dari SDP yang baru lulus? Karena kan mereka kan nih kalau baru lulus tuh biasanya mereka yang cari-cari kan. Gue mau kemana nih? Ya, gue mau kemana nih? Apakah gue harus belajar? Apakah setelah nonton podcast ini gue membuka perusahaan? Ya kan? Jadi pesan-pesan untuk adik-adik gimana? Silakan. Kalau pesan buat adik-adik mungkin ya belajar, kemudian bekerja keras. Pasti belajar tuh ya. Pasti itu harus pasti bro. Ini kan kita contoh fresh graduate keluar dari bidangnya masing-masing lah, nautik, teknik, KTK, semuanya punya peran masing-masing. Jadi kuasain di bidangnya masing-masing itu dulu. Kuasain di bidang masing itu dulu, kemudian ketika masuk di dunia kerja, ketika atasan mungkin memberikan suatu pressure atau suatu pekerjaan tambahan dan lain sebagainya lebih banyak, itu jangan dijadikan beban. Kalau bagi saya itu justru malah dijadikan kesempatan untuk belajar lebih banyak, karena saya yakin setiap manusia, setiap orang itu mempunyai jalannya masing-masing. Jadi dan setiap orang itu pasti akan mempunyai kesempatan dan opportunity, peluang yang berbeda. Betul sekali. Jangan sampai nanti ketika ada peluang itu datang, tapi ternyata diri kita belum siap. Jadi itu sangat disayangkan gitu. Jadi kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Jadi persiapkanlah diri masing-masing, belajar sebanyak-banyaknya. Even itu bukan kerjaan job desk kita, tapi memang kalau ada kesempatan belajar, mungkin dia operation, belajar di dokumen, belajar di teknikal dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Menurut saya sih nggak apa-apa. Jadi once nanti ada kesempatan, siapa tahu ada sesuatu kesempatan yang lebih baik dan kita udah siap, itu akan kita lebih baik dibandingkan nanti ada kesempatan namun kitanya belum siap. Itu sangat disayangkan. Jadi persiapkan diri sebaik-baiknya. Menurut saya seperti itu. Oke, thank you. Ya, jadi untuk adik-adik semuanya dan juga mungkin kawan-kawan juga yang ingin terjun ke dunia seperti Asep Chandra, jangan sia-siakan kesempatan intinya ya. Ada kesempatan itu cepat raih kalau memang, tapi tetap persiapkan diri kalian untuk kesempatan itu. Benar nggak, Sep? Iya, karena kompetisi di luar itu lebih ketat. Ketat sekali, benar sekali. Oke, kawan-kawan, demikianlah podcast episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terus jangan lupa loncengnya juga ditekan. Oke, itu. Jadi setiap podcast kita nanti ada tandanya tuh di handphone kalian, ding ding ding. Nah, podcast CIP muncul lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, Chef. Terima kasih, Bro. Jumpa lagi kita. Selamat dan sukses selalu amin. Thank you. Bisnisnya. Ya. Buat kalian semuanya, salam Coach CIP. Oke, terima kasih. Jadi untuk kakak dulu. Oke, Kak. Dulu. Kemudian kayaknya kameranya di gua dulu deh. Aku sih pernah mau nih untuk pernah ke kakak dulu. Oke, Kak. Gue mau minta kesan-kesan, tips dan juga apa namanya itu apa sih dia terakhir syarat. Oke bro, ingat kita nih sudah apa tadi gue ngomong apa aku lupa. Jadi memang itu oke ya, jadi terkait dengan bisnis ini, karena kenapa? Malam tuh.